Oh lihat setiap hati dan tangan kami yang kami angkat di hadapan surga hari ini Tuhan. Bicara Tuhan, bicara dalam hidup kami. Dan kami tidak akan pernah salah lagi Tuhan. Berikan hikmat dan pengertian dalam hidupku dan wahyu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Ubah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya berkata, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Acara GBK luar biasa. Saya mendengar banyak sekali yang disembuhkan. Dan paling banyak yang disembuhkan adalah orang-orang stroke. Saya percaya hari ini Tuhan sedang kerja dengan dahsyat dan luar biasa. Sekarang kita akan lihat klip Monas saudara. Kemarin pada saat tanggal 2 kami rombongan dari youth dan penari bersama dengan rumah singgah dan sekolah minggu kami berangkat ke Monas. Sekitar kami dari tempat kami 200, kami disebar ke 13 titik dan kami buat acara penginjilan di setiap jalan. Macam-macam saudara, ada yang bawa barbel, ada yang bawa basket, bawa bola dan kemudian bawa ring basket dan segala macam. Kami buat segala macam, ada badut, ada panggung dan ada freestyle dan segala macam. Ujungnya cuma satu, yaitu membawa Injil kepada setiap orang-orang di jalan. Dan saya perkirakan banyak sekali. Dan bahkan yang di panggung saya sendiri, saya bergabung dengan panggungnya Ibu Lisa Sanusi bersama Steven. Jadi saya ceritakan banyak sekali orang yang juga disembuhkan. Hari-hari ini saya percaya Tuhan sedang buat sebuah kegerakan yang dahsyat. Dan tadi malam acara GBK dengan luar biasa, banyak sekali orang yang disembuhkan. Dan di tempat ini juga ada acara Indonesia Juara. Saya lihat banyak orang-orang yang tidak anak Tuhan datang ke tempat ini. Dan pada saat kesaksian disampaikan, saya mendengar banyak kesaksian, banyak sekali yang menangis menjadi di setiap tempat duduk mereka pada saat mereka mendengarkan kesaksian saudara. Saya percaya roh Tuhan sedang bergerak dengan dahsyat di tengah-tengah kita. Mari saudara tetap terlibat. Terima kasih atas dukungan saudara, support saudara, keuangan saudara, apapun yang saudara tabur untuk kerajaan surga akan sangat memberkati. Mari kita mulai belajar firman Tuhan. Kita buka bersama di kitab Kejadian pasal 15 ayat yang pertama. Di Kejadian 15 ayat yang pertama. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup Abraham dan kemudian Abraham menerima namanya anak yang sudah dijanjikan hampir selama 30 tahun. Dan di situ kita akan belajar bersama bagaimana hidup Abraham diubahkan pada saat dia mulai belajar percaya kepada Tuhan. Kita lihat di kitab Kejadian 15 ayat yang pertama, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Jadi Abraham mulai berkata, Tuhan, sudah lama, hampir menunggu 30 tahun, Tuhan tidak memberikan aku seorang anak. Bahkan Abraham berkata, nanti hambaku yang akan terima warisan. Ayat yang keempat, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan, perhatikan ayat yang kelima ini yang akan kita bahas saudara. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, cobalah lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lihat ayat yang ke-6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Pada saat Abraham mulai setuju dengan Tuhan, sepakat dengan Tuhan dan percaya, kita berkata apa? Percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sampai di sini. Saudara, pada saat masa penantian yang cukup panjang, seringkali kita ini sebagai manusia nggak sabar. Saudara. Karena saudara harus ngerti waktu kita ini bukan waktunya Tuhan. Hari kita bukan harinya Tuhan, detik kita bukan detiknya Tuhan. Bahkan di kitab Habakuk berkata, dan it seems to be slowly, kata firman berkata, kelihatannya lamban. Pertolongan Tuhan itu kelihatannya terlalu lamban buat daging kita. Tapi saudara harus kenal bahwa dia Tuhan tidak pernah meleset. Dia tepat sekali. Bahkan tidak kurang dari 1 detik pun
atau tidak kelebihan 1 detik pun. Dia Tuhan yang tepat. Tapi pertanyaannya pada saat selama penantian itu, seringkali sebagai orang percaya, kita ini menjadi down. Hati kita ini menjadi goyang. Hati kita menjadi tawar. Hati kita menantikan, Tuhan sudah lama aku tunggu. Kok anakku belum dipulihkan? Anakku yang hilang, anak-anakku yang terhilang, yang belum kenal Tuhan, masih terikat dengan narkoba, atau terikat dengan free sex, atau terikat dengan apapun, atau suamiku, atau istriku, atau keluargaku. Kok belum mengalami namanya pemulihan? Abraham pun berkata, Tuhan nanti aku udah akan punya anak. Warisanku akan jatuh semua ke hambaku. Eliezer yang akan terima semua warisanku. Tapi Tuhan berkata, dia Tuhan yang tetap pegang janjinya. Dia adalah disebut namanya the truth. Dia adalah kebenaran itu. Kebenarannya berkata nanti dari anakmu yang akan terima warisan. Bukan hambamu. Dalam masa penantian yang panjang 30 tahun itu Abraham menantikan janji Tuhan. Tiba-tiba Tuhan lihat Abraham itu sudah mulai di dalam kemah ketakutannya. Dia tidak bisa punya anak. Dia di dalam kemah depresinya. Kalau aku sudah bertambah tua. Apakah aku ini dengan umur 100 tahun ini bisa punya anak? Di tengah-tengah kemah berkata, aduh kekuatan tubuhku sudah tidak bisa lagi untuk aku melahirkan, untuk aku bisa memberikan anak kepada Sarah. Masa penantian yang panjang. Dan seringkali itu melemahkan iman, seringkali membuat kita ini bertanya sejujurnya. Saudara. Kita nggak berani ngomong, apa ya sih Tuhan? Janjimu. Tapi seringkali hati kita ini tanpa kita sadari, menjadi seperti question mark, seperti pertanyaan berkata, mana? Ada orang-orang yang sakit, begitu lama sudah minta kesembuhan. Dan seringkali kita berkata, mana Pak? Kok yang itu ditolong? Saya ceritakan saudara yang di Monas. Tadi saudara lihat di awal-awal tadi saya lupa cerita. Ada rekor muringnya segala. Pada saat mereka tumpang tangan begini. Itu yang sembuh itu puluhan ratusan orang. Dan mereka kalau saudara lihat gambarnya tadi bukan anak Tuhan semua. Begitu gampang, begitu simple. Dia Tuhan yang berdaulat. Dia Tuhan yang punya namanya waktu. Dia Tuhan yang punya namanya timetable. Punya namanya schedule. Punya namanya jadwal. Dan bisa nggak kita ini seirama dengan waktunya Tuhan. Abraham di tengah kemahnya itu. Sedaki dilanda frustasi dan berkata, kapan aku punya anak? Katanya semua warisanku akan disebut sebagai Allah Abraham, Allah anakku dan Allah cucuku. Abraham, Ishak dan Yakub. Kapan aku punya anak? Tiba-tiba kita berkata dengan bagus sekali. Dibawalah Tuhan Abraham keluar. Kita ini harus keluar dari semua ketakutan kita. Kita ini harus semua keluar dari rasa ketidakpercayaan kita. Beberapa waktu yang lalu saya khotbah, rasa ketidakpercayaan kita seringkali menyakiti Tuhan. Karena segala sesuatu tanpa iman adalah dosa. Tidak mungkin orang berkenan di hadapan Allah tanpa iman. Seringkali membuat kita berkata, karena janjinya belum kunjung datang, karena pemulihan belum tiba, karena sesuatu belum berubah kenyataannya, seringkali kita berkata, kita harus keluar dari semua itu. Dari kemah kita yang kita bangun sendiri. Dan Tuhan menarik Abraham keluar. Dan Tuhan berkata, lihat bintang di langit. Abraham dibawa keluar. Saya kasih judul Power of Seeing and Speaking. Tuhan mau tunjukkan di mata Abraham. Lihat. Hitung bintang itu Abraham. Kalau bisa ngitung pasir. Hitung pasir itu Abraham. Seperti itu banyaknya nanti keturunan. Ternyata mata ini. Kalau kita tidak didik saudara. Seringkali menjatuhkan. Ternyata mata ini. Kalau kita tidak bisa melihat seperti kacamata Tuhan. Berbahaya. Suatu kali ada seorang buta bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah tidak ada hidup yang lebih mengerikan, lebih parah daripada seorang yang buta seperti saya? Dan kemudian Tuhan menjawab, tidak. Tidak ada hidup yang lebih parah, tidak ada hidup yang lebih mengerikan daripada orang buta. Yang lebih mengerikan adalah hidup pada saat orang itu tidak punya visi. Orang itu tidak punya namanya penglihatan. Orang itu tidak punya namanya lihat ke depan. Itu yang lebih mengerikan. Bukan masalah engkau kehilangan matamu. Tapi engkau tidak bisa melihat seperti kacamata Tuhan melihat. Itu yang berbahaya. Hari itu Abraham dibawa keluar oleh Tuhan. Disuruh menghitung bintang di langit.
Saya pernah dengar satu kesaksian. Ada seorang ibu pernah, sudah dengar, bunuh diri di daerah jembatan di sana. Dia bukan orang yang jauh. Semarang bagian barat lah. Saya pada saat baca koran, saya tanya, loh kok ini ibu sudah usia cukup tua, 70 sekian. Tiba-tiba dia loncat di sungai itu dan dicari jenazahnya, tidak ketemu, hilang dan meninggal. Pada saat dijelaskan di koran itu berkata, ibu ini meninggal karena dia sakit kanker cukup lama dan tidak sembuh. Ternyata sakitnya itu menggerogoti hatinya. Bukan hanya menggerogoti fisiknya karena dia sakit kanker. Tapi sakit itu menggerogoti hatinya sehingga hatinya menjadi depresi. Hatinya menjadi frustasi. Dia berkata, mana kok tidak sembuh-sembuh? Sudah diobatkan, bahkan dia diceritakan dia habiskan uang begitu banyak. Kok tidak bisa kunjung sembuh? Kok tidak bisa terobati? Kalau dia sudah berdoa, kok Tuhan belum menjawab doa saya? Dia pakai jalan pintas, dia loncat langsung ke sungai itu. Dan kemudian hilang dan meninggal. Tuhan mau berkata kepada Abraham, selama engkau masih dalam kotak kemah dalam dirimu, selama engkau masih pakai kacamatamu sendiri, engkau gak akan lihat mujizat. Ditarik keluar. Dan Abraham ditunjukkan namanya bintang. Disuruh menghitung oleh Tuhan. Mata ini adalah sesuatu yang bisa menipu sekali. Tapi mata yang sama bisa membuat kita berjalan dengan iman. Dengan kekuatan yang dari Tuhan. Tergantung saudara lihat seperti apa. Pada saat mata saudara melihat janji Tuhan, saudara akan berkata, aku akan percaya janjimu. Kenyataan tidak bisa mengubah janji Tuhan dalam hidupku. Di situ mata rohani saudara menjangkau dan berkata, aku percaya. Ada yang besar di sana. Contoh pertama adalah Abraham. Contoh yang kedua. Pada saat Tuhan melihat orang-orang tidak percaya. Dia berkata, engkau angkatan orang yang tidak percaya. Tuhan berkata begini, kau masih ngurus masalah makan, pakaian, dan pangan, sandang, pangan, dan papan. Tiba-tiba Tuhan berkata begini, lihatlah burung di udara. Pandanglah burung di udara. By the way, kita ini punya kandang burung di situ, saudara. Lovebird punyanya Pak Charlie. Jumlahnya sudah banyak sekali. Saudara kalau mau nyumbang burung-burung silakan bertemu dengan Pak Charlie. Dan Tuhan berkata di situ, katakan, pandanglah burung di udara. Saya punya satu pengalaman yang menarik pada saat saya di sekolah di luar negeri. Tiba-tiba di bulan Mei saya keluar dari kamar saya buka pintu jendela rumah saya di Swedia, saya buka, saya lihat burung banyak sekali dan banyaknya luar biasa. Pada saat saya lihat burung itu, saya tanya sama teman saya, berkata, loh waktu saya datang pertama kali ke Swedia, kok nggak ada burung-burung? Musim sudah dingin, salju sudah minus 16, salju tebalnya luar biasa, saya nggak lihat ada burung-burung di mana. Tapi begitu saya lihat buka rumah saya lihat kok ini burung banyak sekali dan lebih bagus dari burungnya Pak Charlie itu. Wah, lebih bagus, kalah jauh lah. Saya lihat banyak sekali dan tidak ada yang nangkap. Kemudian teman saya ngomong bagus sekali. Dia berkata, kamu tahu? Kamu nggak sadar kan? Apa yang terjadi dengan burung-burung itu? Atau kami orang Eropa tahu. Burung-burung ini pada saat di bulan mulai masuk Agustus, pada saat kamu masuk sekolah pertama kali di tempat ini, burung-burung ini semua hijrah. Kemana? Dia pindah dari benua Eropa, pindah ke benua Afrika. Burung kecil-kecil begini. Kami semua tahu, orang Eropa tahu semua. Semua hijrah, semua pindah ke benua Afrika. Kenapa? Cari musim panas. Karena mereka sadar mereka nggak akan tahan dengan musim dingin. Berarti dia nggak bawa bekal dong. Dia nggak bawa bekal makanan, dia nggak bawa bekal minuman, dia nggak pakai uang dolar, dia tidak beli pesawat terbang, dia hanya terbang saja. Dan Firman kata, itu aku pelihara. Jumlahnya ribuan begini, ribuan seperti ini. Dia terbang ke Afrika. Dan Firman berkata, burung di udara, aku pelihara. Terus kemudian teman saya cerita satu cerita yang menarik sekali. Dia berkata begini, kamu tahu? Kenapa Firman berkata, lihat burung di udara. Dia tidak menabur, dia tidak menanam, tapi dibeli makan oleh Bapamu di surga. Saudara lihat, mata ini ternyata harus lihat sesuatu yang benar. Jangan lihat sesuatu yang
negatif, tapi lihat sesuatu yang seperti kacamata Tuhan melihat. Terus dia cerita bagus. Ternyata pernah disurvei, seluruh kekayaan orang kaya di seluruh dunia dikumpulkan semua. Setelah dikumpulkan semua, termasuk Bill Gates, dihitung semua. Jumlah kekayaan asetnya semua dikumpulkan semua, dihitung, dipluskan, ditambahkan semua. Setelah dihitung jadi satu, kemudian apa? Semua kekayaan orang kaya itu diberikan makanan burung. Seluruh dunia loh, saudara. Diberikan makanan burung. Coba diberikan makanan burung. Dan kemudian kekayaan orang itu yang sudah diberikan makanan burung itu kemudian coba disebarkan di seluruh dunia untuk memberi makan burung-burung yang ada di dunia. Saudara tahu bertahan berapa lama? 1 minggu. Jadi kekayaan orang kaya di seluruh dunia tidak bisa memberi makan burung itu dari abad ke abad. Tapi Bapa kita yang di surga, dia bisa memberi makan buat anak-anaknya. Dari abad ke abad. Makanya Tuhan berkata, lihat burung di udara. Dia Tuhan mau berkata, masa engkau tidak percaya? Di ayat firman di akhir itu berkata, hei engkau angkatan yang tidak percaya. Lihat burung di udara. Dia tidak pernah menabur, menanam, tapi dipelihara oleh Bapamu yang di surga. Yang ketiga, saudara. Apa dari namanya kuasa dari mata kita? Melihat ini apa? Yang kedua adalah burung di udara. Yang ketiga, Yusuf. Tuhan tahu ini orang akan memberi makan sebuah bangsa. Tuhan tahu Yusuf ini akan dipakai untuk memberi makan, untuk memelihara Israel di tanah Mesir. Tuhan tahu orang ini akan dipakai sebagai orang mangku bumi nomor 2 di dunia. Setelah Firaun. Dan usianya masih terlalu muda, 17 tahun. Dan Tuhan butuh dia diolah, diproses untuk menjadi seorang penguasa di muka bumi dan memberi makan seluruh dunia. Caranya bagaimana saudara tahu? Seperti Tuhan membawa Abraham keluar Abraham dari kemahmu. Lihat burung di udara. Cara yang Tuhan pakai untuk Yusuf apa? Dikasih mimpi. Lihat Yusuf, mimpimu. Berkas-berkas gandum kakakmu berlutut semua. Bahkan bulan dan bintang berlutut kepadamu. Tuhan mau bicara kepada Yusuf, ini mimpi untuk masa depanmu. Tuhan mau berkata kepada Yusuf, untuk melihat sebuah panggilan yang besar, jalan yang berat dilewati, engkau harus lihat ke depan. Bukan lihat kenyataan. Kenyataannya dia difitnah. Kenyataannya dia dibuang. Kenyataannya dia dipenjara. Kenyataannya dia difitnah oleh istri Potifar. Kenyataannya dia dilupakan selama 2 tahun. Tuhan mau berkata, jangan lihat kenyataan. Lihat ke depan. Karena engkau akan memberi makan seluruh dunia. Termasuk bangsamu sendiri. Tuhan lihatkan penglihatan. Mata. Hari ini saya mau bertanya kepada setiap saudara. Saudara lihat apa hari ini? Penglihatan di mata saudara. Lihat kenyataan. Kok hidupku susah terus? Kok utangku belum terbayar? Bisa nggak kita berkata, Tuhan aku percaya. Yesus mati bukan cuma untuk menyembuhkan penyakit. Hutangku pun lunas. Bisa nggak saudara lihat seperti Tuhan melihat? Pada saat Abraham depresi berkata, lihat bintang. Kamu nggak bisa makan, lihat burung. Kamu mau lihat masa depan, lihat mimpimu yang aku berikan kepadamu. Lihat visi yang aku berikan dalam hidupmu. Tuhan berkata, the power of seeing. Kamu lihat apa? Yang ketiga, Yusuf diberi namanya mimpi oleh Tuhan. Yang keempat, orang yang bernama Yakub. Yakub ini adalah orang yang hidup ditipu oleh tuannya. Untuk mendapatkan istri, mendapatkan anak Laban, dia ditipu selama berpuluh-puluh tahun. Tiba-tiba Tuhan berkata, Yakub, kamu boleh ditipu sama bosmu berkali-kali. Tapi aku Tuhan yang menetapkan gaji. Dia dilihatkan gajinya. Dia dilihatkan harta kekayaannya. Diberi apa saudara? Diberi mimpi. Nanti yang menjadi milikmu, yang bintik-bintik, yang coreng-coreng, itu milikmu Yakub. Matanya mengarah bukan kepada kenyataan dia ditipu oleh tuannya. Matanya bukan mengarah karena hidupnya selalu dijadikan kalah-kalahan buat orang lain sama bosnya. Matanya mengarah dia melihat karena tadi malam Tuhan memberi aku mimpi bahwa aku akan punya kambing domba yang berbintik-bintik, yang bercoreng-coreng. Matanya melihat yang Tuhan lihatkan dalam hidupnya.
Saya bertanya lagi, saudara lihat apa hari ini? Kenyataan hidup, kesulitan. Lihat seperti Tuhan melihat. Yakub diberi apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya. Yang kelima, orang yang kelima adalah Elisa. Di tengah semua orang bertanya kepada Nabi Elisa, ngapain kamu ikut Elia? Kamu ini kan cuma jongos, kamu dapat apa? Tuanmu Elia akan diangkat ke surga dan hilang dan lenyap. Ngapain kamu ngikutin terus dari Betel ke Gilgal, ke Yeriko, kemudian ke Yordan? Ngapain? Sudah lepaskan. Tapi mata dia bisa melihat, aku mau double porsi urapannya Elia. Matanya dia melihat berkata, yang dia punya, aku harus punya. Matanya bisa lihat yang orang lain gak bisa lihat. Dan tiba-tiba di seberang setelah dia melewati sungai Yordan, Elia bertanya, kamu minta apa? Aku minta double porsi. Aku minta namanya hak kesulungan. Aku minta warisanmu, Elia. Dan Elia ngomong, yang kamu minta sukar. Saudara, saya beritahu kabar baik ke saudara. Seringkali yang kita minta sukar. Tidak gampang. Saudara minta kesembuhan. Saudara minta pemulihan. Saudara minta semua yang dalam pergumulan saudara hari ini, yang kau minta sukar. Tapi dia kasih solusi. Tapi kalau engkau bisa lihat. Kalau engkau bisa lihat. Jadi seperti yang kau lihat. Elia mau berkata, kalau kacamatamu bisa melihat, aku terangkat. If you can see me. Kalau engkau bisa lihat. Saudara akan dapat. Ada ibu yang punya anak sakit polio. Dia lihat anaknya berhari-hari kesulitan sekali. Kasihan. Dihina, dibully di sekolah. Dia mau olahraga sulit. Mau main basket, main bola sukar sekali. Tiba-tiba ibu ini punya sebuah namanya conviction. Dia punya namanya sebuah keyakinan di hatinya berkata begini. Anakku sebenarnya bisa hidup normal. Seperti anak-anak yang lain. Saya tahu yang dia buat. Ini Tuhan taruh di hatinya. Dia gambar kaki anaknya. Kaki anakku akan seperti ini. Dia tempel. Bam. Setiap kali dia melihat kenyataan anaknya. Kasihan. Dianya minder, dianya takut, dianya begitu. Tapi setiap kali dia lihat mulai penglihatan di depannya, dia berkata, anakku kakinya seperti ini. Yang kau minta itu sukar. But if you can see, kalau kau bisa lihat, jadi seperti yang kau lihat. Dia berkata, Tuhan aku lihat anakku seperti ini. Lihat anaknya lagi. Masih kasih. Dia lihat gambar yang dia taruh di depan tempat tidurnya seperti ini. Dia lihat anaknya begini lagi. Tapi dia berkata, aku percaya seperti ini. Enggak langsung overnight. Tidak langsung semalam kemudian berubah. Tiba-tiba 6 bulan kemudian. Bangun pagi, anaknya shock. Kakinya normal. Dia bisa lihat yang orang lain nggak bisa lihat. Dia bisa menatap. Dia tidak izinkan namanya ketakutan. Dia tidak izinkan namanya frustasi. Dia tidak izinkan semua penglihatan yang semu. Yang kenyataan apa adanya itu menghancurkan imannya. Mencuri imannya. Dia lihat seperti Tuhan melihat. Dan dia lihat anaknya sembuh. Elia berkata, yang kamu minta sukar. Tapi, ada tapi. Kalau kau bisa lihat, jadi. The power of seeing. Sudah lihat apa hari ini? Dan yang keenam adalah, kita lihat bersama di Lukas 17. Lukas 17 ayat yang kedua. Lukas 17 ayat yang ke-12. Lukas 17 ayat yang ke-12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta. Menemui Yesus, mereka tinggal berdiri agak jauh. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami.
Ayat 13. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah. Saudara lihat, ini sesuatu yang tidak lazim. Ini orang sakit kusta 10. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucapkan syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Saudara, orang yang sembuh semuanya 10. Makanya kalau saudara setelah sembuh disuruh bersaksi. Ini ayatnya ini. Yang mengucap syukur cuma 1. Makanya kalau saudara disembuhkan Tuhan, dijamah hidupnya oleh Tuhan, semua tetap sembuh. Tapi yang mengucap syukur cuma 1. Yesus sampai tanya, yang 9 mana? Tidakkah bisa mengucap syukur? Dan saudara lihat ini, kejadian ini. Orang kusta, zaman dulu dikatakan kusta, kalau imam berkata, dia lihat ada sebuah bintil-bintil atau apapun juga, seperti panu yang melebar, dia lihat. Dan imam berkata, ini kusta. Sekali imam berkata, ini kusta, dia harus disingkirkan. Dia tidak bisa hidup seperti orang normal. Dia harus disingkirkan di satu kota, dan dia punya namanya kota khusus orang kusta. Setiap kali dia jalan ke tengah pasar, ketemu dengan orang yang sehat, yang biasa, dia harus berkata, najis. Dia ngomongin dirinya, najis. Begitu dia ngomong najis, orang sekitarnya ngerti, oh ini orang kusta sedang lewat. Dan dia bisa dikatakan kusta hanya karena perkataan imam. Dan imam zaman itu tidak boleh bersentuhan dengan si kusta. Orang yang biasa saja nggak boleh bersentuhan, apalagi imam. Tempat duduknya si kusta saja tidak boleh diduduki saudara, apalagi imam. Sekali orang itu dikatakan kusta, itu seperti kutukan. Itu seperti kiamat buat hidupnya. Tiba-tiba 10 orang kusta ini bertemu dengan Yesus. Dan Yesus berkata begini, mau apa daripadaku? Kasihani kami Tuhan. Sembuhkan kami. Yesus ngomongnya apa? Perlihatkan dirimu ke imam. Saya tanya sama saudara, sudah sembuh belum? Belum. Kalau dia bertanya, dia berpikir, dia berkata, loh, aku nih yang menyatakan kusta imam. Sekarang orang bernama Yesus berkata, tunjukkan dirimu. Dalam bahasa Inggrisnya berkata, demonstrasikan dirimu di depan imam. Ini posisi masih kusta. Ini posisi orang yang berkata, najis. Ini posisi orang berkata, enggak boleh nyentuh saya kamu ikut ketularan, kamu ikut kusta, atau kamu ikut najis. Tiba-tiba Yesus berkata, demonstrasikan dirimu, nyatakan dirimu, perlihatkan dirimu kepada imam. Saya tanya sama saudara, pada saat Yesus mengucap, sudah sembuh belum? Belum. Masih kusta. Tapi pertanyaannya, beranikah dia mendemonstrasikan di depan imam bahwa dia sudah sembuh? Matanya harus lihat ke depan. Matanya harus melihat, aku percaya. Kalau orang ini bicara sepatah kata begini, pasti nggak tahu caranya. Pasti aku sembuh. Kalau hatinya berkata, lah Tuhan, aku sudah menderita di tutupan di kota itu bertahun-tahun. Sekarang suruh nongol di depan imam. Itu imam bisa nyumpah serapai kami. Kamu kusta, kenapa mendekat kepada saya? Kamu kusta, kenapa kamu tidak tahu diri? Kamu kusta, kenapa dekat-dekat di bait Allah? Ngapain kamu di sini? Karena imam tinggal di bait Allah. Kamu kusta, kenapa masuk ke tempat terlarang? Tapi imamnya menjangkau, dia berkata, mataku melihat. Karena orang bernama Yesus berkata, demonstrasikan dirimu di depan imam. Matanya dia sudah lihat, aku sudah sembuh. Dia jalan. Dan firman berkata, di tengah jalan, bam, sembuh. Sesuatu yang dia nggak ngerti. Wow, sembuh. Ternyata sembuh. Dia balik, 1 mengucap syukur, 9 kabur. Tuhan mau ngajar apa di sini?
Tuhan mau berkata begini, lihat yang realitamu tidak kelihatan. Lihat, jangan lihat mata manusia melihat. Lihat kacamata Tuhan melihat. Lihat apa? Seperti Tuhan lihat. Jangan lihat kekurangan saudara, kelemahan saudara. Lihat seperti apa kata firman. Lihat seperti apa kata Tuhan. Dan jadi seperti apa yang kau lihat. Ini mata. Saya baca satu artikel yang menarik sekali. Ada seekor, ada burung pelikan. Burung ini dikenal sebagai burung pencari ikan yang sangat ulung. Dan burung ini kalau mencari ikan, dia akan terbang. Kemudian kalau dia lihat ikan dari atas, dia akan terbang sangat rendah di atas permukaan air laut. Begitu dia lihat ikan di dalam, dia langsung masuk ke dalam. Saudara pernah nonton film Geography gitu. Itu masuk ke dalam, dia kejar ikan itu, dia tangkap. Dia buru sampai kedalaman tertentu, dia akan buru-buru. Dia akan buru ikan itu sampai ketangkap. Tapi tiba-tiba seorang ahli menemukan sesuatu yang aneh, burung pelikan di daerah California. Dan burung ini kemudian tiba-tiba dia lihat, kerjaannya di pinggir pesisir pantai laut, dia menganggur. Dia nggak pernah cari ikan, dia tidak pernah terbang. Dia hanya duduk di situ, diam-diam saja, lihat seperti itu. Dan kemudian dia berkata, oh hidupku nyais. Kenapa? Karena di pinggir pesisir pantai itu ada tempat pabrik pengalengan ikan. Jadi pabrik pengalengan ikan hanya mencari ikan-ikan yang bagus. Yang jelek-jelek mereka buang di pesisir pantai. Dan burung ini yang makan. Jadi setiap hari, selama bertahun-tahun, burung ini makan ikan dari buangan dari pabrik. Nggak pernah cari ikan lagi. Dan ini dikerjakan bertahun-tahun. Terus sampai gemuk, sampai burung ini gemuk. Nalurinya sebagai pencari pemangsa ikan yang ulung, tiba-tiba hilang. Dan semua para ahli takut sekali, saudara. Kenapa? Karena burung ini lama-lama kalau dibiarkan bisa punah. Lama-lama kalau dibiarkan dia tidak cari ikan sendiri, dia hanya tergantung dengan pengalengan ikan, lama-lama punah. Benar apa yang terjadi. Pabrik pengalengan ikan tutup. Karena apa? Jumlah ikan di daerah laut itu sudah mulai habis. Menipis. Dia pindah ke tempat lain, dia tutup pabriknya, dia pindah ke tempat yang cukup jauh. Tapi burung ini nggak pernah bisa membaca tulisan pabrik close, nggak ngerti. Ngerti dulu ya. Tempat pengalengan ikan terus pabrik tutup, pindah ke tempat lain. Burung itu nggak bisa baca. Mau dilesin kayak apa tetap nggak bisa. Dia ngerti cuma duduk di situ, dia tunggu ikan dari orang yang buang ikan dan dia makan. Tiba-tiba dia lihat kenyataan, lu kok sudah nggak ada yang kirim ikan lagi. Di pesisir pantai laut kok nggak ada lagi ikan-ikan yang dibuang. Dia hanya diam di situ, dia lihat duduk gitu, sambil kelaparan dan do nothing dan tidak berbuat apa-apa. Kenapa kok begitu? Karena burung itu dari tahun ke tahun lihat, oh kakek nenek moyangku selalu pokoknya tinggalnya di sini. Ngapain? Ya pokoknya duduk di sini nunggu ikan datang. Dia tidak pernah lihat kakek neneknya terbang, terjun ke laut, mencari ikan, mangsa ikan, terbang lagi. Kemudian berebut ikan, nggak pernah. Dia hanya lihat kakek neneknya di situ, pokoknya nongkrong di situ nunggu ikan datang. Tiba-tiba ikan itu nggak muncul lagi. Dan yang mengagetkan, ini ahli berkata, mengagetkan. Naluri survive-nya bisa hilang. Dia biarkan dirinya di situ, tetap mati kelaparan, sampai kelaparan pun tetap di situ dan tidak ngapa-ngapain. Padahal nature-nya dia seorang pemangsa ikan yang sangat ulung. Seekor, bukan seorang. Sangat ulung. Tiba-tiba hilang. Gitu. Kenapa? Karena dia lihat kenyataan. Ya memang begini kenyataan. Matanya melihat apa? Ya begini hidup. Susah begini. Hidup yang menderita begini. Kita nggak bisa keluar sebagai pemenang. Nggak bisa. Kita akan lebih baik lagi. Nggak bisa. Kenyataannya begini. Saya ngerti, ini burung loh. Saya rasa dengan manusia hampir sama. Kalau orang saya tanya, kamu nasibmu bagaimana? Ya pokoknya begini toh, nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Nasib saya hanya begini, seperti orang tuaku, nenek moyangku ya begini. Nasib saya ya digariskan begini, nggak ada. Tiba-tiba para ahli lihat, ini kalau dibiarkan punah ini yang di sini.
Dia import burung-burung pelikan di daerah negara bagian lain. Yang dicari, yang burung-burung cukup jago, cukup luar biasa, daya juangnya mencari ikan. Diambil cukup banyak jumlahnya. Diambil cukup banyak karena dia lihat tuh burung mati bergeletakan di pesisir pantai, tidak ngapa-ngapain. Dia ambil, dia import, diambil cukup banyak, kemudian dia masukkan di tengah-tengah burung pelikan yang sedang dying, yang sedang sekarat, dan menanti hari matinya. Dilemparkan ke situ. Tiba-tiba apa yang terjadi? Burungnya tidak pernah terkontaminasi melihat penglihatan tiap hari begitu. Burung yang tiap hari sebagai pemangsa ikan yang sangat ulung. Dia terbang, dia langsung carikan, dia masuk ke dalam, dia campur. Dan ini burung lihat. Nature-ku itu harusnya begitu. Kita bentuk sama, mata sama, sipitnya sama. Bedanya di mana? Sayapnya juga sama, warna kulitnya juga sama. Bedanya apa? Dia terbang, masuk ke dalam, dia ambil ikan, terbang lagi, berebut lagi. Lama-lama yang lain, yang burung pelikan di California lihat, oh ini nature. Apa yang terjadi? Dia langsung kepakkan sayapnya, dia terbang, dia mangsa ikan lagi, dan kembali ke naturalnya lagi. Dari apa itu? Mata yang dilihat. Jadi kalau mata kita ini melihat sesuatu kenyataan yang tidak benar, bukan itu kebenaran. Kalau engkau berkata nasibku ya begini-begini saja. Karena matamu selalu melihat kenyataannya seperti itu. Utang yang tidak pernah terlunasi. Tapi mari melihat seperti Tuhan melihat. Mari melihat seperti nature-nya. Seperti saudara diberikan namanya potensi yang besar dalam hidup saudara. Yang Tuhan taruh. Saya mau tunjukkan satu survei dari Les Geblin. Seorang ilmuwan bernama Les Geblin. Dia berkata begini. Orang itu belajar dari panca inderanya. Tolong tunjukkan. Ya, ini dia. Les Geblin berkata, orang itu, seorang pakar hubungan manusia menjelaskan bahwa manusia belajar dari panca inderanya. 1% dari rasa, makan, itu belajar. Dari taste itu cuma 1%. 1,5% dari sentuhan. Orang akan belajar. Kemudian yang ketiga, 3,5% dari penciuman. Bau apa? Orang itu belajar. Yang keempat, dari pendengaran. Seperti saudara mendengar saya begini. Itu 11%. Tapi paling the most, terbanyak, orang paling belajar, 83%. Itu dari mata. Makanya kalau anak lahir di keluarga yang bapaknya seorang pengusaha besar, itu anak tumbuh. Dia lihat. Anak tumbuh dengan seorang bapak yang sebagai seorang hamba Tuhan, yang dipakai Tuhan, yang cinta Tuhan, yang hidup memutuskan sesuatu yang luar biasa. Anak itu belajar. Lihat. 83%. Jadi hari ini saudara mau wariskan apa kepada anakmu? Mata ini belajar 83%. Kemudian ada seorang bernama John Maxwell. Seorang pakar kepemimpinan. Dia membuktikan pemimpin yang lahir karena sebuah krisis cuma 5%. Pemimpin yang lahir karena lahirnya seorang pemimpin karena krisis itu cuma 5%. Terus kemudian pemimpin yang lahir karena dia sudah bawaan lahirnya sebagai seorang pemimpin itu cuma 10%. Tapi pemimpin yang lahir karena pengaruh pemimpin di atas mereka itu 85%. Jadi saudara tuh di atas saudara pemimpin seperti apa? Istilahnya begini, bagaimana cara mengambil keputusan, bagaimana cara dia bekerja, bagaimana caranya dia berpikir, bagaimana dia bergaul dengan orang-orang yang sukses, itu ternyata mengajar. The power of seeing. Mata ini ternyata paling cepat belajar. Makanya Tuhan ngomong sama Abraham, keluar kamu dari depresimu. Lihat bintang di langit. Makanya Tuhan ngomong sama Yusuf, kamu akan jadi penguasa dunia. Kamu akan kasih makan dunia. Lihat penglihatan ini. Mata ini harus lihat. Saudara bersyukur yang punya orang tua yang hidupnya dipakai Tuhan atau sudah hidup dalam kesuksesan. Ternyata mata ini melihat. Saya lihat anak saudara, kamu kok bisa begitu dari mana yo? Lihat, papi kan begitu.
Dia lihat. Jadi mata ini ternyata melihat. Itu yang pertama. Kemarin waktu kami di Monas, tadi klip pertama kali tadi yang Bu Lisa sama Steven tadi, saya waktu itu ada kejadian lucu sekali. Saya suruh mendoakan kesembuhan ilahi. Saya suruh mereka tumpang tangan di atas kepala. Ayo semua tumpang tangan di atas kepala. Mereka tumpang tangan semua. Pada saat mereka tumpang tangan di atas kepala, saya berkata, Tuhan lakukan sesuatu. Kalau Tuhan tidak mengerjakan sesuatu, sesuatu nggak akan terjadi. Sudah, saya doakan. Seperti saya lihat, saya tuh belajar lihat dari Pak Petrus Agung selalu. Saya lihat dia mendoakan, caranya mendoakan, saya lihat semua. Tumpang tangan segala macam, dah. Amin. Sudah saya doakan seperti yang saya lihat biasanya. Amin. Yang di depan itu kan sudah dilihat. Banyak orang yang bukan anak Tuhan. Saya tunggu. Nanti saya ngomong gini. Ibu, yang sudah sembuh tolong ke belakang panggung. Yang mau saya doakan pakai minyak ajaib. Juga ke belakang panggung. Minyak ajaib itu apa Pak? Minyak urapan itu loh. Yang saudara pegang tiap hari itu loh. Itu namanya minyak ajaib. Ke belakang panggung. Sudah, saya lihat ke belakang sudah. Kok sepi? Tidak seperti biasanya orang bersaksi. Banyak sekali. Loh, kok nggak ada orang? Saya ngomong sama Ibu Lisa. Dangdutan lagi. Wah, nyanyi. Yo digoyang-goyang. Pokoknya kalau rakyat tuh harus nyanyinya dangdut. Saudara mau kasih lagu pujian apapun nggak akan mudeng. Pokoknya digoyang-goyang. Tiba-tiba ini yang terjadi. Ada orang ibu yang bukan anak Tuhan. Dengan kostumnya saya tahu. Dia lari ke pinggir situ. Saya dipanggil sama panitia. Pak, itu ada satu ibu. Satu ibu mau ketemu Bapak. Saya turun. Wah, ini kesempatan nih. Saya turun ke bawah. Saya tanya, Bu, ibu sakit apa? Pak, Sumpah Pak. Sumpah Pak. Demi Tuhan Pak. Ya kenapa? Demi Tuhan Pak. Benjolan saya di leher sembuh. Saya pakai bahasa Jawa. Keceplosan. Tenane. Apa itu Pak tenane? Kan orang Jakarta sudah. Beneran enggak? Beneran. Sumpah aku Pak. Sembuh. Terus taunya bagaimana? Loh ini Pak. Gak lihat ini loh. Gak ada. Dan dulunya gak bisa Pak. Dulu Pak kalau saya ini mau nengok. Saya itu seperti Robocop, harus begini. Gak bisa saya nengok begini, gak bisa Pak. Karena ada benjolan di sini. Sakit sekali. Saya harus pergerakan badan begini. Sekarang Bapak lihat nih. Lihat. Tuh. Nih Pak, lihat nih. Percaya gak Pak? Ya, percaya. Saya cari kamu kok. Saya cari orang yang bersaksi kok. Percaya gak Pak? Percaya. Sumpah Pak. Ngomong sama saya sumpah. Bener gak bohong? Oke. Ibu gak bohong ya? Oke. Ikut ke panggung sama saya bersaksi. Itu orang yang pertama, Saudara. Itu orang yang pertama. Tidak ada satupun yang bersaksi, tidak ada satupun orang yang saya lihat kesembuhan waktu itu. Dibawa ke atas. Saya mau bawa ke atas, ibunya, Pak, saya malu, saya takut. Jangan tuh Pak. Jangan. Ibu harus bersaksi. Gak bisa, harus. Saya mau menjelaskan tentang orang kusta kan gak mudah. Harus bersaksi. Pak, tapi kan ditemani ya Pak. Iya, gak temani. Nah, itu. Dia cerita seperti saya cerita tadi. Sumpah saya, saudara, saya sembuh nih. Tumor saya hilang. Saya dulu seperti robot begini. Dan sekarang hari lihat sembuh nih. Lihat nih sembuh nih. Sudah saya bersaksi teman-teman. Begitu satu ibu ini bersaksi. Di belakang saya ratusan. Kok bisa Pak? Maka lihat. Terus kan saya begini, wah ini yang lain nih pasti gara-gara mau dapat door prize ini. Saya berpikir gitu. Ibu yang bersaksi pertama tak kasih door prize. Bu minta apa? Kipas angin, kasih kipas angin. Wah ini yang belakang jalur kipas angin KB ini pasti. Ada LPG, ada apa gitu. Saya datang itu. Semua ngomongnya sama saya. Saya sumpah sambil geledek Pak. Ada sambil geledek, sambil petis, sambil apa. Pak sembuh. Dan saudara saya beritahu itu yang puluhan orang di belakang saya. Itu semua hampir sebagian besar tumor. Dan hilang. Dan sembuh. Yang saya paling kaget satu ibu. Sudah. Kan di bawah, di belakang kan ada tangga saudara. Saya berpikir begini. Oh. Kan mereka naik. Yang disortir naik. Baru boleh maju kesaksian. Ada satu ibu lolos. Di depan saya begini. Persis di sini. Ibu. Sudah sembuh. Sakit apa? Tumor Pak. Di mana? Di punggung saya ini. Nih Pak, lihat nih Pak. Nih. Sudah. Nih lihat ini. Lah ya, mana? Ini loh Pak. Lah masih ada gitu kok. Lah ya, maksud saya tolong doakan. Loh gitu.
Saya nggak ada saudara sih yang mensortir kan. Saya bilang, duh ini depan orang banyak saudara. Ini loh Pak, ini loh, tumornya masih ada. Loh, ini loh, ini loh. Loh, Bu. Aduh, saya mau jelaskan bagaimana. Loh, tadi katanya Bapak mau pakai minyak ajaib. Wah, tangguh saya. Keluarkan saya minyak ajaib. Saudara ingin tahu minyak ajaibnya? Saya beritahu, ini minyak urapan dulu. Saya keluar. Minyak ajaib ya Bu ya. Percaya Gusti Yesus. Percaya. Pokoknya mari. Pokoknya sembuh. Sudah saya ambil minyak. Saya olesi. Saya mendoakan sambil tutup mata. Dalam nama Yesus. Itu yang sementara di depan saya dangdutan semua. Dalam nama Yesus. Sembuh. Tuhan bukan saya yang sembuhkan. Sembuh. Dalam nama Yesus. Bukan. Jangan kaget saya teriak. Bu. Sembuh. Lupa hilang. Hilang depan mata loh saudara. Lupa hilang. Saya bukan. Dahsyat sekali itu. The power of sin. Amin. Makanya kenapa Pak Petrus Agung berkali-kali nontonkan saya nanti Pak Petrus Agung ngomong sama saya, Heng nanti kamu tunjukkan klip kesembuhan lagi. Kita harus sepakat, kita harus setuju. Amin. Yang benar itu yang begitu. Yang kuasa kesembuhan itu yang benar. Bukan realita kita. The power of sin. Kita lihat terus mujizat. Lama-lama kata ini adalah harianku harusnya begini. Saya yang depan mata saya, yang doakan saya bilang, loh, Bu hilang tenang, hilang. Oh iya Pak kok bisa ya loh? Tuhan Yesus Bu bukan kok bisa. Saya sampai kaget. Amin. Satu adalah power of sin. Terakhir, yang kedua adalah kuasa dari perkataan. Saya tutup dengan cerita ini. Yang kedua saya pertama adalah the power of seeing, yang kedua adalah the power of speaking. Saudara tuh ngomong apa itu penting. Kita tuh nggak boleh ngomong sembarangan, tuh nggak boleh. Dr. Cho suatu kali didatangi sama ahli syaraf, seorang dokter. Dr. Cho itu Yonggi Cho itu seorang hamba Tuhan di Seoul yang jemaatnya pernah mencapai 1 juta, jemaatnya 1 juta. Suatu kali didatangi seorang ahli neuro itu ahli bedah saraf. Dan ahli bedah saraf itu ngomong sambil cerita sambil bangga begitu. Pastor, anak jemaatnya. Kami menemukan sesuatu yang tidak pernah, bukan jemaatnya. Jadi jemaatnya membawa dokter ini. Orang bukan anak Tuhan. Kami menemukan sesuatu yang dunia hari ini akan berkata dahsyat. Luar biasa penemuan yang mutakhir. Kami habiskan sampai jutaan dolar. Dokter itu tanya sama dia. Kamu temukan apa? Ternyata dalam tubuh manusia. Kalau urat saraf di bagian otak itu disentuh. Itu nanti yang bergerak tangan kanannya. Kalau dipegang satu lagi, tik, tangan kirinya. Sentuh di otak. Sentuh lagi, tik, sebelah kanannya. Sentuh lagi, tik, oh sebelah kirinya. Tapi, pastor dia berkata, ini yang ajaib. Ajaibnya apa? Ini pencarian saya bertahun-tahun. Apa? Kalau disentuh urat saraf lidahnya, yang bergerak semua. Biar. Jadi manusia itu ternyata dikendalikan sama lidah. Orang ngomong ini. Oh, Pastor Cho, Dr. Cho berkata, itu mah saya sudah tahu lama. Kok bisa? Siapa yang beritahu kamu? Oh, saya diberitahu sama Dr. James. Siapa itu Dr. James? Yakobus. Saya tahu Yakobus? Kitab Yakobus. Hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakan makan buahnya itu kitab Amsal. Yakobus berkata apa? Lidahmu itu bisa seperti api. Lidahmu bisa seperti juru kemudi. Saya sudah diberitahu sama Dr. James. Ngomongnya apa Dr. James? Bukakan Alkitab, saudara. Lihat ini. Oh, Bible sudah ngomong. Ribuan tahun yang lalu saya sudah tahu. Jadi Tuhan itu ternyata kasih solusi ke kita. Lidah ini tidak boleh sembarangan mengucapkan sesuatu. Terus ini yang menarik. Saya tutup dengan cerita ini. Setelah itu kita lihat klip. Tolong klipnya kesembuhan disiapin. Suatu kali ada seorang hamba Tuhan berkata begini. Manusia tubuh ini ternyata diciptakan tidak bisa menampung emosi yang negatif. Seperti stres, kebencian, kepahitan. Kalau sampai sudah stres, benci dan pahit, itu semua ternyata larinya ke organ tubuh
yang dianggap oleh otak adalah tempat pembuangan. Jadi kalau orang stres, depresi, kepahitan, benci, otak itu langsung memerintahkan dibuang ke tempat pembuangan. Dan tempat pembuangannya di mana? Ternyata tempat pembuangannya adalah di usus, di ginjal, di pencernaan. Makanya kenapa orang kena sakit usus buntu, gagal pencernaan, dan sakit di bagian pencernaan, itu gara-gara apa ternyata? Mah, segala macam, gara-gara stres. Jadi tubuh ini di-create Tuhan tidak bisa menampung benci, pahit, sakit hati, nggak bisa. Otak berkata buang ke ginjal, buang ke mah, buang ke usus. Makanya muncul penyakit di situ. Kemudian dia berkata begini, yang hebat adalah Tuhan Yesus kasih solusi. Solusinya begini. Ternyata Tuhan kasih solusi, the power of speaking. Makanya saya berkata kepada saudara, mari saudara angkat tangan sembah Tuhan. Mari saudara memuji Tuhan. Mari saudara berbahasa roh. Ternyata seorang ahli berkata begini, Tuhan kasih solusi. Pada saat saudara menyembah Tuhan, mengucapkan doa saudara. Saudara memuji Tuhan, terutama satu itu, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Paling banyak apa? Pada saat engkau berbahasa roh, itu dia berkata begini, seorang ahli penyidik dokter syaraf otak dan kejiwaan berkata, manusia yang berbahasa roh itu orang yang anti stres, depresi, dan emosinya meledak-meledak gampang diredam. Kalau engkau banyak berbahasa roh. Pada saat saya baca artikel ini berkata, benar kata Alkitab, dengan roh dia berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Roma 8 ayat 26. Jadi ternyata pada saat saudara menyembah Tuhan atau saudara berbahasa roh, semua yang negatif, depresi, kemudian depresi, kemudian kepahitan, kebencian, itu kalau saudara berbahasa roh itu keluar semua. Dan dokter berkata nih, kenapa orang wanita seringkali lebih panjang umurnya daripada laki-laki? Kalau laki-laki itu mendem, apa-apa diem, kepahitan diem, marah diem, jengkel diem. Kalau perempuan ngomong, curhat sana, curhat sini, gosip sana, ngomong terus pokoknya harus berpendarnya habis. Itu dibuang itu ternyata. Tapi solusinya Tuhan adalah apa? Bahasa roh. Semakin kau bahasa roh, anti stres. Dan ini yang luar biasa. Terakhir ya. Orang yang banyak berbahasa roh, daya tahan tubuhnya naik sampai 30 sampai 50%. Obat herbal, obat kimia, tidak ada yang bisa membuat daya imun, daya tahan tubuh kita bisa naik 30 sampai 50%. Yang bisa cuma satu, bahasa roh. Yang percaya berkata amin. Tuhan kasih solusi. Jangan ngomong negatif. Tubuh ini tidak bisa menampung yang negatif. Dibuang ke usus, ke ginjal, ke pencernaan. Solusinya gimana Pak? Makanya kalau lagi nyembah Tuhan, nyembah, nyanyi, ngomong, bahasa roh. 30-50% imun tubuh kita bertambah. Roma 8:26. Dan Roh Kudus berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. The power of sing, the power of speaking. Mari percaya, Tuhan sudah kasih senjata buat hidup kita. Mata lihat yang benar, mulut ucapkan yang benar. Akan jadi seperti yang Tuhan saudara percaya. Amin. The just shall live by faith. Orang benar hidup karena iman. Siapa yang percaya berkata amin. Mari bangkit berdiri sama-sama.